Bab 14. Wanita penakluk CEO arogan. Pintu kamar rumah sakit terbuka, memperlihatkan Jenson yang muncul dari baliknya. "Ambil tas pakaianku, pindah kamar," perintah Damian sebelum keluar dari kamar tanpa menunggu jawaban. Jenson memerhatikan kamar yang berantakan itu. Ia melihat Amira, adik dari bosnya, duduk bersimpuh di lantai dengan kepala tertunduk. Melihat pemandangan tersebut, Jenson segera paham apa yang telah terjadi. Ia mengambil tas pakaian Damian dan segera pergi, meninggalkan Amira dan satu wanita lain yang masih diam dengan pikiran mereka masing-masing. Sementara itu, Leticia yang tampak kelelahan perlahan menuruni tangga darurat menuju lantai dasar. Begitu sampai di area tempat duduk tunggu rumah sakit, Leticia duduk sejenak, merasa lega bisa beristirahat. Seandainya dia tahu cara menggunakan lift, mungkin dia sudah berada di luar rumah sakit, menunggu bus. Leticia melihat orang-orang berlalu lalang di koridor rumah sakit. Setelah beristirahat sekitar 15 menit, ia kembali melanjutkan langkahnya turun ke lantai dasar. Dengan tas pakaian di tangannya, Leticia berpikir kemana ia akan pergi setelah sampai di bawah. Ia tak punya tujuan yang pasti. Ia mengingat saat masih di sekolah menengah, dia hanya memiliki satu teman. Itu sudah terjadi sekitar 8 tahun yang lalu, dan mungkin temannya sudah melupakannya. Leticia akhirnya tiba di lantai dasar setelah merasa menghabiskan hampir setengah jam menuruni tangga. Ia melangkah keluar, merasa bebas begitu menginjakan kaki di luar rumah sakit. Namun, langkahnya terhenti sejenak. Leticia tak yakin kemana harus pergi. Meski begitu, ia tak menyerah dan memutuskan untuk menuju halte bus. Tin, tin, tin. Suara klakson mobil tiba-tiba terdengar berisik di belakang Leticia. Ia tak memperdulikannya dan tetap berjalan ke arah halte. Tin, tin, tin. Kembali klakson berbunyi, kali ini lebih kencang. Leticia akhirnya menoleh ke belakang, mencari tahu siapa yang membuat keributan itu. Sebuah mobil mewah melaju perlahan di sisi jalan, dan kaca jendela mobil turun, memperlihatkan seorang lelaki di dalamnya. Wajah pria itu tampak familiar bagi Leticia. Di mana aku pernah melihatnya? Pikir Leticia, mencoba mengingat. Namun, Leticia tidak menggubris pria itu dan kembali berjalan. Tapi mobil tersebut mengikuti dan menekan klakson lagi, kali ini lebih kencang. Leticia akhirnya berhenti, lalu berbalik menghadap mobil tersebut. Mobil itu berhenti di dekatnya, dan jendela turun lebih jauh, memperlihatkan wajah pria itu sepenuhnya. "Hai, Leticia," sapa lelaki itu. Setelah melihat wajahnya lebih jelas, Leticia akhirnya mengenali pria tersebut. "Jerry," gumam Leticia. "Mau kemana? Kenapa kamu ada di sini?" tanya Jerry, pria yang ramah dan pernah Leticia temui di sebuah pesta bisnis Damian serta di rumah ibunya Damian. Leticia bingung harus menjawab apa. Tak mungkin ia mengatakan bahwa ia diusir dari rumah Damian. "Aku cuma jalan-jalan, temanku sakit, jadi aku sekalian cari makan," jawab Leticia dengan sedikit ragu. "Bagaimana kalau aku antar? Kebetulan aku lagi ada waktu luang," tawar Jerry sambil tersenyum. Leticia terdiam mendengar tawaran itu, berpikir sejenak sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Leticia merasa ragu, bimbang untuk memutuskan apakah akan ikut Jerry naik ke mobil atau tetap memilih naik bus tanpa tujuan jelas. "Mengapa tidak menunggu dijemput oleh sopir?" tanya Jerry. Melihat Leticia tidak beranjak menuju mobilnya, Jerry akhirnya keluar dari mobil untuk mendekatinya. Kehadirannya langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang mengenali Jerry dan mulai berbisik. "Hei, itu kan aktor Jerry. Bukankah dia tidak pernah terlihat dengan seorang wanita? Siapa gadis itu, pacarnya?" Terdengar beberapa orang berkomentar. Leticia mulai merasa canggung melihat banyak mata tertuju pada mereka. Dia memutuskan untuk berjalan melewati Jerry dan langsung masuk ke mobilnya tanpa berkata apa-apa. Jerry merasa sedikit diabaikan, ada perasaan kecewa di hatinya. Namun, begitu melihat Leticia masuk ke mobil, senyum tipis muncul di wajahnya. Dengan cepat Jerry kembali ke mobil dan duduk di samping Leticia. "Aku pikir kau tidak mau ikut, tapi ternyata kau masuk juga," ujar Jerry dengan senyum lebar. Leticia tersenyum tipis. "Aku hanya ingin menghindari tatapan dan gosip orang-orang yang mengenal Anda."
Jerry semakin tersenyum mendengar Leticia memikirkan reputasinya. "Kau ingin langsung pulang atau makan dulu?" tanya Jerry dengan nada ramah. Sejak pertama kali bertemu Leticia di pesta sepupunya, Jerry merasa ada ketertarikan khusus. Dia pun menyelidiki siapa Leticia sebenarnya. Leticia adalah anak angkat yang dijadikan alat untuk membayar hutang orang tua angkatnya kepada Damian, dan akhirnya terpaksa menikah dengan Damian karena tekanan dari ibu Damian, meskipun tidak ada cinta di antara mereka. Jerry tahu siapa Damian, seorang pengusaha sukses dan playboy yang dikenal luas. Namun, Jerry heran mengapa Damian, yang bisa menolak pernikahan, tetap menikahi Leticia, seorang gadis tanpa latar belakang jelas. Apakah mungkin Damian sebenarnya tertarik pada Leticia sejak awal tapi tidak menyadarinya? Jerry memandangi Leticia yang tampak termenung. "Aku pikir kita cari makan dulu," ujar Leticia setelah lama diam. Leticia merasa yakin bahwa Jerry adalah orang baik, dan karena dia berteman dengan adik Damian, Leticia tidak merasa perlu khawatir. "Baiklah, mari kita makan. Ini waktu yang tepat untuk makan malam," kata Jerry sambil tersenyum lagi. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sementara itu, di sebuah ruang VVIP rumah sakit, Damian menerima laporan dari Jenson bahwa Leticia belum kembali ke rumah. Hal ini membuat Damian khawatir dan marah. Dia merasa ada sesuatu yang salah, bahkan perasaan takut mulai merasuki pikirannya, takut Leticia meninggalkannya. Kemarahan Damian meledak. Dia mulai membanting benda-benda di sekitarnya, merasa kehilangan kendali. Jenson, yang ada di dekatnya, merasa ketakutan melihat kemarahan majikannya. "Segera suruh orang mencari istriku. Jika tidak ditemukan, kalian semua akan dipecat," teriak Damian dengan penuh emosi. "Baik, Tuan," Jenson menjawab dengan cepat. Damian meraih ponselnya, menelepon seseorang, dan memberikan perintah keras. "Pastikan Amira dihukum. Kurung dia di kamar selama sebulan. Kirim Rita pulang ke rumah orang tuanya, dan jangan biarkan dia muncul lagi di hadapanku, atau aku akan buat keluarganya hancur," katanya penuh amarah. Setelah selesai berbicara, dia melemparkan ponselnya ke lantai dengan penuh emosi. Damian duduk di tepi tempat tidur rumah sakit, tubuhnya lemas seolah kehilangan semangat hidup. Dia menunduk, pikirannya dipenuhi oleh bayangan Leticia. Dia bertanya-tanya, di mana Leticia sekarang? Apakah dia melarikan diri? Ataukah tersesat dan menghadapi masalah di luar sana? Mengingat kemungkinan buruk itu, amarah Damian semakin memuncak. Dengan kasar, dia menarik infus dari lengannya. Dia mengambil mantelnya dan bertekad untuk mencari Leticia sendiri. Kegelisahannya semakin memuncak. Orang-orang yang ditugaskan untuk mencari Leticia tampak bergerak terlalu lambat. Sudah larut malam, dan Damian khawatir Leticia belum makan. Ia tak bisa tenang, membayangkan istrinya sendirian di luar sana. Dengan hanya memakai pakaian rumah sakit dan mantel, Damian keluar menuju pintu utama rumah sakit. Di pintu, dia bertemu dengan Jenson. "Tuan, mau kemana Anda?" tanya Jenson, heran melihat bosnya yang keluar dengan pakaian rumah sakit. "Mencari Leticia," jawab Damian sambil terus berjalan. Jenson segera mengejarnya. "Saya sudah memerintahkan beberapa orang untuk mencarinya, tapi mereka belum berhasil menemukannya," kata Jenson, mengikuti dari belakang. "Siapkan mobil. Aku sendiri yang akan mencarinya. Cepat," perintah Damian dengan tegas. Jenson segera berlari untuk mengambil mobil. Damian tampak sangat tidak sabar menunggu. Dia gelisah, takut Leticia tersesat atau mungkin dalam bahaya. Yang paling membuatnya frustrasi, dia bahkan tidak tahu nomor telepon Leticia. Sebelumnya, dia merasa tidak perlu mengetahui karena Leticia selalu di rumah. Ketika mobil datang, Damian cepat-cepat masuk ke kursi depan, ingin melihat langsung sepanjang jalan. Malam itu, dia bertekad tidak akan pulang sebelum menemukan Leticia. Jenson menyetir pelan, memeriksa sekitar jalan, pusat perbelanjaan, dan toko-toko. Mata Damian tajam mengamati setiap perempuan yang lewat, berharap menemukan istrinya. Setelah beberapa lama, Jenson menerima telepon dari tim yang melapor bahwa Leticia masih belum ditemukan. Kekhawatiran Damian semakin menjadi, pikirannya kacau, membayangkan kemungkinan terburuk. Saat melewati sebuah restoran, tiba-tiba Damian melihat Leticia keluar bersama seorang pria.
Mereka tampak akrab, berbincang dengan senyum di wajah mereka. Darah Damian mendidih melihat pemandangan itu. "Berhenti, Jenson!" teriak Damian keras. Jenson, terkejut, segera menghentikan mobil. Damian keluar dari mobil dengan cepat dan berjalan menuju Leticia serta pria itu. Damian tak peduli dengan penampilannya yang hanya memakai pakaian pasien. Dia langsung menarik pria tersebut sebelum sempat membuka pintu mobil untuk Leticia, dan tanpa peringatan, Damian memukul wajah pria itu dengan keras. Leticia menjerit kaget melihat kejadian tersebut, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Damian kembali mendekati pria yang dia kira telah mendekati istrinya, menatapnya dengan tajam. Leticia terdiam di tempatnya, tubuhnya kaku melihat kejadian itu, merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi. Jenson berlari tergesa-gesa menghampiri bosnya, lalu dengan cepat menarik Damian menjauh dari pria tersebut. "Tuan, tenanglah. Jangan lanjutkan. Bersabarlah," ujar Jenson, berusaha menghentikan Damian yang tampak ingin menghadapi pria itu lagi. "Dasar tidak tahu diri. Kau berniat mencuri istriku," Damian berteriak penuh emosi. Damian menatap pria itu lebih dekat, wajahnya terasa familiar. Lalu tiba-tiba mata Damian melebar, menyadari siapa pria tersebut. Dia adalah orang yang pernah menemani Leticia pulang dari sebuah acara bisnis beberapa waktu lalu. Selain itu, pria itu juga pernah diperkenalkan sebagai teman adiknya, Donald, yang pernah berkunjung ke rumah ibu mereka. "Kau, jadi ternyata kau!" teriak Damian, emosinya semakin memuncak. Dengan keras Damian mencoba melepaskan diri dari genggaman Jenson, kemarahannya semakin memuncak setelah mengetahui identitas pria itu. "Kau, ternyata selama ini kau menyimpan niat buruk terhadap istriku. Dasar tidak tahu malu," teriak Damian dengan nada semakin tinggi. Orang-orang yang lewat di sekitar restoran mulai berhenti dan melihat ke arah mereka, bingung dengan apa yang terjadi. Leticia yang terdiam karena ketakutan, merasa harus menghentikan apa yang tengah berlangsung. Dia tahu Damian telah salah paham terhadap Jerry, pria yang dihadapinya. "Tuan, hentikan!" teriak Leticia, suaranya gemetar karena ketakutan. Mendengar Leticia berteriak, Damian pun terhenti, dan niatnya untuk kembali melawan Jerry sirna. Dia menoleh ke arah Leticia, melihatnya yang tampak gemetar ketakutan. Damian pun melepaskan genggaman Jenson. Damian segera menghampiri Leticia dan memeluknya erat. "Maafkan aku, sudah membuatmu takut. Ayo kita pulang," ucap Damian lembut, tangannya mengusap kepala Leticia, berusaha menenangkannya. Tanpa peduli pada pandangan orang-orang di sekitar mereka, Damian mengangkat Leticia ke dalam gendongannya. "Ayo, Jenson, tinggalkan dia," kata Damian. Dengan langkah cepat, Damian membawa Leticia ke arah mobilnya. Jenson langsung membuka pintu belakang, dan Damian pun masuk sambil tetap menggendong Leticia, meski tangannya masih terasa sedikit nyeri. Damian khawatir Leticia akan pergi meninggalkannya, sehingga dia tak ingin melepaskannya. Damian duduk di dalam mobil dengan Leticia masih dalam pelukannya, tangannya lembut mengusap punggungnya, berusaha menenangkan Leticia yang masih sedikit gemetar. Perlahan, Leticia mulai tenang. "Sayang, maafkan aku," gumam Damian dengan lembut. "Aku tidak bermaksud menakutimu." Damian memeluk Leticia lebih erat, sementara wajahnya dia sembunyikan di leher Leticia. "Aku panik ketika tidak melihatmu pagi tadi, dan ketika Jenson mengatakan kau belum pulang, aku sangat khawatir," katanya dengan suara bergetar. Leticia hanya diam mendengarkan, membiarkan Damian memeluknya. Akhir-akhir ini, sejak Damian menyelamatkannya dari sebuah kecelakaan, Leticia merasa lebih nyaman dengan pelukan Damian, meski sebelumnya dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga jarak. Damian akhirnya melepaskan pelukannya dan menatap Leticia dalam-dalam. Perlahan, dia menyentuh pipi Leticia, mengusapnya dengan lembut. "Jangan tinggalkan aku. Ketika Jenson mengatakan kau belum pulang, aku merasa kehilangan arah. Aku tidak ingin kau pergi. Aku mencintaimu, Leticia," ucap Damian dengan suara yang hampir berbisik. Damian merasa lega dan bahagia setelah mengucapkan kata-kata itu, menyadari bahwa ia sudah jatuh cinta pada Leticia, entah sejak kapan perasaan itu tumbuh dalam hatinya. Leticia hanya diam mendengarkan apa yang dikatakan oleh Damian. Meskipun dari luar tampak tenang, hatinya masih belum sepenuhnya damai.
Dia masih dalam kondisi terkejut setelah melihat bagaimana Damian bertindak begitu tegas terhadap Jerry. Tadi, dia dengan jelas mendengar pukulan Damian menghantam wajah Jerry. Leticia melirik ke arah pakaian Damian, yang ternyata masih mengenakan seragam rumah sakit. Aku tidak tahu siapa yang memberitahu Amira bahwa aku berada di rumah sakit. Aku terlalu memanjakan adikku itu sehingga dia bertindak seenaknya sendiri. Aku telah memberinya pelajaran, ucap Damian, lembut sambil mengelus pipi Leticia. Leticia tetap diam, memikirkan situasi yang terjadi. Sayang, Damian memanggil dengan suara lembut, apakah kau benar-benar ingin pergi dengan pria itu? Mata Damian menatap Leticia tajam tanpa berkedip. Dia merasa Leticia mungkin kecewa karena ditemukan. Aku bertemu dengannya di depan rumah sakit, saat aku hendak pergi ke halte, akhirnya Leticia bersuara. Kemana dia ingin membawamu? Apa yang dia katakan padamu? Damian bertanya bertubi-tubi, sambil tanpa sadar sedikit mengguncang bahu Leticia. Dia tidak mengatakan apa-apa selain ingin mengajakku makan malam, jawab Leticia dengan tenang. Damian menarik Leticia dalam pelukannya. Dia menyadari bahwa dia telah salah paham tentang Jerry. Namun, Jerry tidak penting baginya. Yang dia pedulikan hanyalah istrinya. Sayang, aku akan terus berada di sampingmu hingga kau mulai menyukaiku. Aku mencintaimu, ucap Damian sambil memeluk Leticia erat. Perasaan Leticia campur aduk. Dia tidak menyangka suaminya yang selama ini terlihat begitu keras dan tegas, ternyata memiliki perasaan cinta padanya. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah sakit. Damian menggenggam tangan Leticia erat saat turun dari mobil dan tidak melepaskannya hingga mereka tiba di kamar perawatannya. Damian, anakku, bagaimana dengan menantuku? Seru Annabel, ibu Damian, begitu Damian membuka pintu kamar. Annabel ternyata sudah menunggu di dalam, terlihat sangat cemas. Ketika melihat Leticia di belakang Damian, wajahnya langsung cerah. Oh, menantuku, aku begitu khawatir saat mendengar kau hilang. Aku segera datang ke sini. Aku sudah menegur Amira. Dia benar-benar lancang menyuruhmu pergi. Untung kau baik-baik saja, kata Annabel, memeluk Leticia dengan lega. Leticia terdiam, menerima pelukan Annabel. Dia tidak menyangka ibu mertuanya sangat peduli padanya. Apakah ada yang mengganggumu di jalan tadi sehingga kau tidak bisa pulang? Tanya Annabel sambil memperhatikan ekspresi Leticia yang terlihat lelah. Apa kau sudah makan? Tanya Annabel lagi. Sudah, jawab Leticia dengan anggukan kecil. Aku belum, Damian menimpali. Aku akan memesan makan malam dari kantin untukmu, ucap Annabel pada Damian. Annabel lalu menatap Leticia kembali. Duduklah, kau mungkin lelah. Aku juga akan memesan teh hangat untukmu. Annabel kemudian meninggalkan kamar, dan tinggallah Damian dan Leticia berdua di dalam. Sementara itu, Jenson pergi memanggil dokter untuk memeriksa kondisi Damian. Kemarilah, duduklah di sini. Damian menarik tangan Leticia untuk duduk di tepi ranjang bersamanya. Leticia pun duduk di sebelah Damian. Damian menggenggam tangan Leticia erat, berusaha mengatakan sesuatu, namun sebelum sempat, pintu kamar terbuka. Seorang dokter masuk bersama Jenson. Baik, mari kita lihat lukanya, kata dokter, memeriksa luka di tubuh Damian. Syukurlah, tidak ada yang serius, ujar dokter setelah memeriksa luka tersebut. Saya akan pasang kembali infusnya. Tubuh Anda masih butuh istirahat. Setelah memasang infus, dokter memberikan beberapa nasihat pada Damian. Jangan terlalu banyak bergerak, terutama dengan tangan yang terluka, agar cepat pulih, jelasnya. Dokter kemudian meninggalkan ruangan, membiarkan Damian dan Leticia kembali berdua. Bersambung.